Oke, Assalamualaikum, Shalom. Selamat sore, apa kabar semuanya? Jadi, nama saya Rudi Hartono. Saya adalah manusia biasa, ya. Saya hanya manusia biasa yang ingin mengkampanyekan apa yang saya pandang baik bagi saya, juga bagi untuk rakyat Indonesia. Oke, baik. Yang pertama, kenapa kita harus memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya, kita memilih berdasarkan pengetahuan kita, pengenalan kita kepada calon pemimpin, bukan berdasarkan perasaan. Ya, kita nggak akan menemukan pemimpin yang baik selain kita mengenali mereka dan juga percaya dan mau mendukung mereka. Nah, memang secara latar belakang Pak Prabowo, beliau mendapat stigma yang buruk, ya. Jadi menurut saya Pak Prabowo tidak terlalu salah dalam masalah yang lalu-lalu. Pak Prabowo hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang jenderal pemimpin TNI yang di mana-mana namanya pembela negara, itu tidak ada namanya tidak ada kompromi. Mereka siap dalam segala hal apapun konsekuensinya. Ya, artinya di sini adalah itu hanya sekedar stigma yang dilebih-lebihkan, di mana ya beliau hanya menjalankan tugas sebagai pelindung kesatuan negara Republik Indonesia. Dan memang tugasnya siapa yang mengganggu kesatuan dan menimbulkan kericuan di negara ini, itu tugas mereka untuk melindungi. Kita tidak bisa samakan pandangan kita sebagai masyarakat biasa atau sipil dengan cara pandang mereka TNI. Kalau kita samakan, ya tentunya negara kita tidak akan kuat dan teguh. Ya. Justru itu yang saya lihat penting dari Pak Prabowo. Karakternya yang tegas. Ya, kepala negara harus memiliki ketegasan dan wibawa. Itulah sekarang ini untung saja Pak Jokowi adalah orang yang sangat lemah lembut, rendah hati, dan suka mengampuni. Saya tidak habis pikir apa yang dilakukan oleh para yang kita sebut bapak filsuf Indonesia. Memang beliau smart, beliau kita acungi jempol, tapi dalam hal ini beliau sudah menggas terlalu jauh. Saya pikir presiden ini sudah kehilangan wibawanya, namun ya untungnya masih ada kedamaian. Beliau masih dibiarkan berbicara, menyampaikan apa yang dianggap. Walaupun saya sebenarnya pikir ini, ya saya tidak tahu apa latar belakang atau ya penyebab beliau ini sampai begitu terhadap pemimpin kita Pak Jokowi. Ya, apapun kesalahan presiden tidak sepantasnya demikian, tapi ya kita setuju dengan Pak Jokowi. Memang itulah Pak Jokowi, dia rendah hati, dia mencintai semua orang, bahkan orang-orang yang juga membenci dia. Ya. Jadi ketegasan Pak Prabowo ini yang menjadi sebuah kelebihan dari beliau untuk membawa negara ini lebih baik. Ya. Negara ini seperti Soekarno bilang, bukan lagi dijajah dari luar. Kita bukan mau berperang sama Pak Prabowo keluar, bukan. Kita memilih Pak Prabowo karena dia tegas, dan saya yakin sebagai seorang pemilik atau pendiri partai, beliau punya wibawa atau kuasa yang lebih tinggi, mungkin akan lebih minim intervensi dari pihak-pihak lain, ya. Yang mana beliau adalah ingin mengabdi kepada rakyat. Jangan kita pertanyakan patriotisme dari beliau ini. Kita sudah melihat, ya. Yang kita lakukan sekarang hanyalah mendukung dan percaya kepada beliau, ya. Jadi kemudian juga beliau adalah salah satu anggota kabinet yang mana beliau sudah bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan semua program Pak Jokowi sudah diketahui oleh beliau dan beliau mendukungnya. Dan di luar semua kekurangan Pak Prabowo, beliau sudah beberapa kali menyampaikan dalam kampanye bahwa beliau sudah berubah.
Beliau sudah berubah. Beliau sudah mengalami banyak hal dan beliau sudah berubah. Jadi semua stigma itu harus kita tinggalkan, karena mau Pak Prabowo menang atau tidak nanti, ini akan menyebabkan hal yang tidak baik. Ya, untuk korban ya kita anggap ya mereka korban. Tapi dalam hal ini adalah saya kembali buka pikiran kita bahwa itu tugas sebagai pembela negara. Yang kemudian adalah isu-isu ya. Jadi belakangan ini ada isu-isu mengenai penggunaan kekuasaan bagi negara. Ya dimana Pak Prabowo dikatakan diubah dari MK ya, melalui MK ya. Pak Prabowo sebenarnya sudah tidak bisa masuk jadi presiden, atau juga si Mas Gibran. Saya pikir ini tidak terlalu masalah. Saya yakin masih banyak pendukung bagi Pak Prabowo ya, dan juga Mas Gibran ya, yang adalah anak presiden. Saya yakin. Jadi ini sebenarnya hanyalah progressive policy of law, yang mana artinya ini bisa kita ubah karena ini tidak merugikan negara atau yang lain-lain. Kita lihat saja sendiri ya. Bagaimana ini justru kebijakan yang perlu juga ya. Yang dimana kita lihat juga negara-negara maju ya, Amerika Serikat, Austria, Irlandia, India, mereka memiliki membuat peraturan batas usia minimal 35, dan kita lihat sendiri Amerika punya presiden umur 81, yang mana 3 tahun lalu beliau itu sudah 78. Selagi calon presiden ini dianggap memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, saya pikir itu tidak menjadi masalah. Jadi kita tidak perlu membesar-besarkan masalah isu-isu ini. Ya. Bahkan Trump juga sudah umur 77, dia akan mendaftar untuk pemilihan Amerika di tahun ini. Ya. Jadi ini sebenarnya sebuah kampanye yang saya pikir kampanye yang kurang berbobot gitu ya. Saya pikir kalau mereka betul-betul berani dalam membangun negara ini, mereka tidak akan mempermasalahkan hal-hal demikian ya. Kita tidak usah terlalu mempermasalahkan. Jadi ini hanyalah sebuah peraturan. Beliau nggak ubah peraturan bahwa yang merugikan negara ya. Itu ya, negara tidak merubah peraturan yang merugikan negara ya. Itu hanya ya seperti saya bilang tadi, itu perubahan kebijakan ya, dimana kita masih yakin bahwa pemimpin yang saat ini, kita bukan hanya memimpin mana daripada ini, tapi kita memang mencari pemimpin yang betul-betul pantas dan layak dan siap untuk memimpin negara ini ya. Ya, masalah debat. Jadi belakangnya ada masalah debat mengenai Mas Gibran. Saya pikir itu lumrah ya, gestur demikian itu untuk menghangatkan suasana dari perdebatan ya. Kalau beliau tetap begitu sehingga hampir sampai selesai perdebatan, itu salah. Tapi beliau bahkan cium tangan. Beliau masih mengakui, Mas Gibran masih mengakui mereka sebagai senior ya. Jadi artinya kita tidak terlalu, jangan langsung kita bikin stigma juga buat beliau ini bahwa dia tidak menghormati orang lain, atau ya itu hanya itu hanya sebuah gestur, bahkan itu sebagai lelucon penghibur buat kita. Jadi tidak ada masalah di sana ya, tidak ada masalah di sana. Dan kenapa saya pilih Mas Gibran? Jadi negara kita sudah selalu dipimpin oleh senior ya, dan kita nggak tahu, kita zaman now ini ya hampir lupa, hampir gagap dengan politik kepemimpinan negara. Dengan masuknya beliau sebagai salah satu ya pemimpin negara, yaitu wakil presiden, saya yakin percaya bahwa ini akan berubah mental anak muda ya.
Dan memang anak muda banyak yang sudah mampu atau qualified, kompatibel, dan kompeten untuk apa? Untuk ikut campur dalam membangun negara. Ya, inilah saatnya. Orang muda, kita tahu suara terbanyak ini tergolong orang muda ya, persentase suara terbanyak atau ya calon suara terbanyak itu dari golongan orang muda. Jadi orang muda, kalau kamu orang muda yang merasa punya masa depan, yang juga ya ingin boleh berpartisipasi dalam negara kita ini, pilihlah Mas Gibran, Pak Prabowo Mas Gibran. Ya, kita harus ikut dalam transisi ini, di mana kita mengenal negara kita, di mana kita boleh mengenal situasi politik demokrasi negara kita, dan kita harus ya peka terhadap ini ya, walaupun dengan atribut-atribut ya anime itu, saya pikir itu hanyalah sebagai pelekat bahwa kita orang-orang muda. Melalui beliau ini menjadi pemimpin yang termuda ya, yang pernah kita miliki. Ini adalah kampanye bagi kita orang muda bahwa kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam membangun negara. Ya, jangan sampai kita buta politik kepemimpinan negara. Kita harus ikut. Orang muda jangan sampai tertinggal. Suatu saat negara ini milik kita. Suatu saat para orang tua kita mungkin tidak mampu lagi karena mereka sudah tua, atau bahkan mungkin mereka akan pergi ya. Jadi jangan pernah berpikir itu bagian mereka saja, ini bagian kita ya. Jadi beliau ini, Mas Gibran ini juga sudah sangat kompeten dan kompatibel ya. Artinya di sini beliau sudah menjadi pemimpin sebuah daerah ya. Dan kita lihat dari debat cawapres kemarin bahwa beliau begitu menguasai begitu banyak hal, bahkan dari beliau mengalahkan para cawapres lainnya. Artinya beliau ya tentu yang notabene-nya anak presiden pasti sudah banyak bicara ya mengenai seluk-beluk negara ini dan apa yang harus dilakukan. Sementara yang lain masih meraba-raba. Kenapa kita harus memilih yang demikian ya? Kita nggak mau memilih pemimpin yang mereka punya mungkin kebijakan yang luar biasa, tapi dalam praktik di lapangan mereka tidak menguasai. Ya, jadi biarlah mereka yang mengerti dan memahami, menguasai suasana di negara kita ini, supaya mereka bisa memimpin. Ya. Kalau mereka nggak bisa menguasai, ya tentunya bisa nanti jadi badut atau ya yang lain-lainnya. Jadi melihat calon lain yaitu Pak Anies dan Cak Imin, ataupun Pak Ganjar dan Prof Mahfud, mereka ini punya ya track record yang bagus ya kita katakanlah bagus ya, karena tidak terlalu parah ya. Tapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana mereka itu hanyalah sebagai anggota partai. Ya, Caimin pemimpin partai, tapi partainya belum sebesar partai yang lain. Ya. Kenapa saya mempertimbangkan ini? Kenapa? Karena intervensi dari partai itu sangat kuat. Mau presiden yang ngomong apa, kalau partai yang nggak setuju, ini menjadi matters. Ya, jadi masalah. Kalau pemimpinnya pemimpin partainya, tidak ada masalah. Semua kebijakan akan lebih cepat terlaksana. Semua program rencana akan berjalan lebih mudah karena beliau lebih berwibawa sebagai pemimpin partai dan koalisi yang bergabung ke dalamnya ya. Jadi kalau kita lihat Pak Jokowi
disebut sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Orang memilih Pak Jokowi karena Pak Jokowi. Beliau hanya menggunakan kendaraan itu. Tapi orang bilang beliau ini orang tidak tahu terima kasih. Saya pikir tidak. Beliau adalah presiden yang membawa perubahan besar bagi negara kita. Perpindahan dari ibu kota, rencana ibu kota IKN ke Kalimantan ini pro kepada seluruh rakyat Indonesia, pro kepada orang Papua, pro kepada orang Sulawesi, pro kepada orang Maluku. Dan kenapa IKN ini bagus? Tentunya Amerika memindahkan dari New York ke Washington DC. Ya, saya pikir ini masalah biasa. Apa benefitnya? Tentunya dengan ibu kota negara yang baru tanpa macet, dengan ibu kota yang baru lebih teratur, lebih hijau, para pemimpin kita akan lebih adem, lebih tenang, dan tidak terlalu terganggu dengan hiruk pikuk megapolitan yang kita sudah rasakan, sangat mengganggu. Ya, jadi itulah menjadi sebuah wajah negara kita nantinya. Ya, negara yang hijau, negara yang dengan udara yang bersih. Ya, jadi saya pikir ini sangat berpengaruh dengan kualitas kehidupan para pejabat-pejabat negara kalau dipindahkan. Ya, ini menjadi sebuah sanitasi bagi negara. Ya, saya pikir demikian. Ya, ini sangat bagus. Apalagi kita punya negara yang kayak sebuah kota, ibu kota negara yang bersih, aman. Ya, Jakarta, ya kalau temboknya sudah rubuh itu penahan air, bisa banjir, dan menyebabkan begitu banyak masalah bagi orang di Jakarta. Ya, dalam hal ini IKN itu baik. Ya, IKN itu sangat baik. Dan ada salah satu capres-cawapres yang tidak setuju, justru malah membangun Jakarta banyak-banyak. Saya nggak masuk akal ini. Ya, jangan kita pikir punya kota seperti Jakarta ini kita tidak. Kalau saya pribadi saya tidak suka. Jadi ya mungkin kita bisa bangun ekonomi dengan kota-kota hijau. Tidak perlu harus seperti Jakarta yang sudah semeraut, ya, tidak terkendali. Ya, lebih bagus kota-kota hijau. Salah satu calon pemimpin ini kemarin menolak Piala Dunia U20 yang kita tunggu-tunggu. Ya, walaupun akhirnya digantikan, tapi jelas itu berbeda ya. Jadi kelihatan begitu pemimpin partai bilang no, maka dia bilang no. Jadi ya, kita harus memimpin yang lebih bijak lah ya. Jadi itu ya teman-teman, ya khususnya orang-orang muda, kita itu punya mandat dengan baju sing-singkan untuk negara. Ya, kalau selama ini pemuda-pemuda disuruh main game, disuruh yang lain-lain, ya kita harus berpikir, mengarahkan pikiran kita untuk negara kita. Ya, jadi saya pilih Pak Prabowo, pemimpin tegas, pro rakyat. Sekali lagi saya mengajak warga negara Indonesia, khususnya para orang muda dengan akal sehat, ya akal sehat, untuk memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, pemimpin yang tepat, bukan daripada pemimpin yang sudah dipilih, ya, pemimpin yang sudah diyakini. Mari kita menangkan mereka untuk negara Indonesia maju jaya raya. Ya, Pak Prabowo bisa
Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Nomor 2 torang gas. Pasangan 2 tuh kebal serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Ciptakan rakyat yang hidup bergizi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan pamit. Kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita wujudkan, kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Oke gas, Prabowo Gibran paling pas.